Laju IHSG yang mana sangat baik sekali di sepanjang hari ini, bahkan hanya sebentar saja berada di zona pelemahannya di awal-awal perdagangan, namun ngegas dan juga tancap gas hingga akhir atau closing saat ini ditutup 0,73% di level psikologis barunya 6.916 poin. Anda melihatnya secara sentimen, kiranya sentimen apa saja yang juga meliputi pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini? Ya, sebelum kita bahas soal sentimen ya, breakdown sedikit nih mengenai penguatan IHSG hari ini. Kalau kita amati lebih detail, begitu pergerakan IHSG di hari ini, di mana cukup anteng begitu ya dari sesi 1 seperti yang sudah di Bram jelaskan begitu sesi 1, sesi 2. Namun di sesi pertama awal-awal sempat berada di zona koreksi, namun kembali positif begitu. Dan pada saat ini menyentuh level tertingginya, sempat menyentuh di level tertinggi yakni di level 6.927 begitu. Kemudian menarik juga nih kalau menjawab pertanyaan Bram tadi, kalau kita bahas mengenai sentimen begitu. Sebenarnya hari ini diwarnai sentimen cukup beragam tapi cenderung negatif, Bram dan juga pemirsa. Di mana sejatinya pelaku pasar ini sebenarnya terutama yang di dalam negeri begitu ya, cenderung dalam situasi wait and see, menanti sejumlah rilis data ekonomi. Ada sebagian yang memang sudah dirilis, namun ada juga yang akan dirilis dan juga agenda dan juga event penting baik di dalam dan juga di luar negeri. Di mana yang pertama, ini merupakan rilis yang paling penting dan juga berpengaruh di IHSG. Bank Indonesia hari ini merilis laporan neraca pembayaran begitu. Indonesia atau NPI triwulan 2 2023 yang juga memuat data transaksi berjalan. Kenapa ini menjadi penting? Di mana transaksi berjalan Indonesia ini kembali mencatatkan defisit ya, seperti yang tadi kita sudah singgung, defisit sebesar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,5% dari PDB pada kuartal 2 2023. Kondisi ini jadi penting karena ini merupakan pengaruh besar terhadap rupiah, membuat rupiah semakin tertekan begitu. Bram dan juga pemirsa, pergerakan transaksi berjalan atau NPI ini akan sangat berdampak kepada nilai tukar rupiah dan juga data transaksi berjalan ini juga menjadi salah satu faktor fundamental untuk mengukur kesehatan ekonomi makro Indonesia. Ini untuk penggambaran, jika transaksi berjalan dan juga NPI ambruk, maka bukan nggak mungkin bahwa investor akan semakin meninggalkan pasar keuangan tanah air karena menilai Indonesia ini kurang menarik begitu untuk menjadi tempat investasi. Kemudian kalau dari dalam negeri, sentimen selanjutnya ada rilis data penting lainnya, yakni pada Kamis pekan ini, di mana akan ada 2 data penting, yakni yang pertama indeks harga properti dan juga yang kedua nih yang paling ditunggu-tunggu juga oleh investor dalam negeri, yakni hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, termasuk untuk menentukan suku bunga acuan, di mana sebenarnya diproyeksikan ya, ini Bank Indonesia tidak akan lagi menaikkan suku bunganya mengingat memang ekonomi makro dan juga inflasi Indonesia yang sangat terkendali, sangat terkontrol begitu. Kemudian kalau kita lihat dari dalam negeri juga ini ada kinerja negatif. Satu lagi sentimen negatif begitu dicatatkan oleh surat berharga negara atau SBN, di mana imbal hasil SBN ini terus meningkat, bahkan mencetak rekor tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Secara data ini kita lihat imbal hasil surat utang negara tenor 10 tahun ini mencapai 6,581% pada perdagangan kemarin, di mana level tertingginya sejak tanggal 26 April 2023 atau sekitar 4 bulan terakhir. Kemudian kalau kita lihat imbal hasil yang meningkat ini menandai bahwa harga SBN ini tengah anjlok karena dilepas oleh investor. Begitu kurang lebih kalau kita melihat sentimen dari dalam negeri, Bram. Ya, sebetulnya Anda mengamati sentimen dari dalam negeri ini sebetulnya betul Anda katakan tadi begitu ya, lebih banyak sentimen negatifnya. Tapi ternyata dihiraukan oleh IHSG kita, yang mana IHSG ternyata masih mampu ditutup menguat, bahkan menguatnya juga signifikan. Apakah memang hal ini juga akan ada refleksinya juga terhadap sebetulnya ada sentimen baik dari eksternal atau seperti apa? Tadi kita sudah menjelaskan atau Dina sudah menjelaskan di sentimen domestiknya, seperti apa kiranya untuk sentimen dari eksternal? Ya, kalau misalnya kita melihat internal tadi ada beberapa yang memang merupakan sentimen negatif, sebenarnya kalau dari eksternal juga belum ada sentimen positif. Makanya bisa dibilang memang IHSG hari luar biasa begitu ya, melawan sejumlah sentimen negatif yang ada. Kalau kita lihat dari eksternal ya, Bram dan juga pemirsa, yang pertama dari rilis data eksternal pergerakan saham, ini dipengaruhi oleh keputusan Bank Sentral China atau PBOC yang akhirnya memangkas suku bunga loan prime rate untuk tenor 1 tahun menjadi 3,45% dari 4,55% sebelumnya. Pemangkasan ini merupakan upaya PBOC ini untuk membantu pemulihan ekonomi China yang tengah lesu. Sebenarnya sudah ditunggu nih pemulihan ekonomi China, namun nampaknya masih belum terjadi. Kemudian kalau kita lihat sentimen kedua, begitu ini berasal dari di mana pelaku pasar ini dalam negeri dan juga global tentunya sedang menunggu-nunggu simposium ekonomi Jackson Hole di Wyoming dalam 3 hari ini, di mana event ini akan diselenggarakan, maksudnya sebelumnya ini diselenggarakan setiap tahun oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, wilayah Kansas City sejak tahun 1900
1981 kalau kita lihat sejarahnya begitu ya. Nah, investor ini mengantisipasi dan juga menunggu-nunggu pidato Ketua The Fed Jerome Powell di simposium ini yang tentunya akan menjadi sinyal kuat begitu bagaimana kebijakan The Fed ke depannya. Ini akan digelar pada hari Jumat pagi waktu Amerika Serikat pidatonya begitu ya, atau Jumat malam waktu Indonesia. Ini juga akan menjadi sinyal atau proyeksi kuat apakah memang The Fed ini akan kembali naikin suku bunga di FOMC ke depan, di mana sebenarnya The Fed ini diproyeksikan masih punya kesempatan 1 atau 2 kali lagi untuk menaikkan suku bunga yang tentunya ini juga berdampak besar begitu ya terhadap kinerja saham dan juga ekonomi di Indonesia. Kemudian ini sebenarnya bisa dibilang ini adalah sentimen utama begitu. Ya. Di mana sentimen ekstra utama pada hari ini adalah kehadiran Presiden Joko Widodo ke KTT BRICS yang memang diundang langsung oleh Presiden Afrika Selatan. Ini juga menjadi pertemuan yang sangat penting karena memang akan hadir nih Presiden sejumlah negara Afrika Selatan, kemudian ada China, ada Brazil dan juga ada Perdana Menteri India. Tapi Presiden Rusia ini dikabarkan nggak akan hadir secara langsung menurut informasi dari Reuters. Di mana isu yang paling kontroversial, yang paling sering dibahas kalau kita bicara soal BRICS dan yang akan didiskusikan adalah perluasan BRICS dengan menambah anggota baru di mana lebih dari 40 negara, Bram dan juga pemirsa, termasuk salah satunya Arab Saudi, kemudian ada Uni Emirat Arab, kemudian Argentina, salah satunya Indonesia, kemudian ada Mesir dan juga negara-negara lainnya ini ada rencana untuk bergabung ke BRICS begitu. Ini dilihat juga merupakan upaya China yang akan berusaha untuk memperluas pengaruhnya saat berselisih dengan Amerika Serikat atas perdagangan dan juga sektor geopolitik. Dan tidak hanya itu, kelompok dagang ini juga diharapkan membahas bagaimana meningkatkan penggalangan dana dan juga pinjaman dalam mata uang lokal dalam Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank atau yang disebut dengan Bank BRICS yang juga berkaitan juga nih dengan lepasnya ketergantungan terhadap dolar yang sempat dibahas begitu, yang sempat disinggung atau yang sering disebut dengan dedolarisasi. Ini merupakan sentimen yang cukup besar begitu. Sempat keluar pernyataan juga dari Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana yang mengatakan bahwa penggunaan mata uang lokal akan membantu menghilangkan risiko dampak fluktuasi valuta asing. Tapi menurut diplomat senior BRICS, Afrika Selatan ini nggak akan ada pembahasan ini di KTT BRICS yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Jadi nggak ada nih agenda dedolarisasi di dalam agenda yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Ya, karena memang sebetulnya agenda tersebutlah yang mana juga paling dinanti oleh publik begitu ya. Betul sekali. Karena banyak juga untuk melepas ketergantungan dolar ini menjadi isu sensitif. Apalagi di tengah tensi geopolitik yang terjadi, yang mana juga beberapa negara tentunya mencari peluang dari ketegangan yang terjadi. Ini tentunya akan berdampakkah begitu ya bagi mata uang asing atau seperti apa nantinya juga akan berdampak positifkah juga bagi tanah air kita atau Indonesia. Nah, bicara terkait mata uang kita atau rupiah, apakah memang ada sentimennya juga ke arah sana? Yang mana andai kita amati secara sentimen ini juga pada hari ini menguat terhadap dolar. Apakah memang ada sentimen positif di sana sehingga rupiah juga mampu berjalan di penguatan atau di zona penguatannya? Yes, betul sekali Bram. Memang kalau kita lihat hari ini rupiah memang menguat. Tapi kalau kita lihat secara tren ini masih dalam zona pelemahan begitu ya. Kalau kita lihat sentimen apa saja, mungkin selain kalau kita masih melihat bahwa isu dedolarisasi ini masih terlalu jauh nih kayaknya untuk berpengaruh ke dalam negeri begitu ya. Karena memang masih bentuknya masih isu begitu ya Bram dan juga pemirsa. Tapi kalau kita lihat ada sentimen-sentimen yang memang dilihat berpengaruh langsung terhadap nilai tukar rupiah pada hari ini. Yang pertama adalah yang tadi yakni NPI di mana pergerakan transaksi berjalan dan NPI ini tentunya akan sangat berdampak bagi nilai tukar rupiah. Pasalnya NPI ini mencerminkan seberapa besar sih kekuatan ekspor serta arus modal asing yang masuk. Dan hal ini juga akan menentukan besaran pasokan dolar serta cadangan devisa yang akan memperkuat rupiah. Ini merupakan sentimen yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana kondisi rupiah ini secara mendalam dibahas oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio pada pertemuan hari ini yang menyatakan bahwa nggak gentar. Meskipun The Fed ini diprediksi akan kembali menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 1 atau bahkan kalau 2 kali hingga akhir tahun ini begitu ya. Ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Bank Indonesia ini nggak buru-buru ya melihat atau merespons dengan menaikkan suku bunga acuan sekalipun berada pada level yang sama dengan suku bunga Amerika Serikat begitu dengan The Fed. Nah, menurut Peri tadi disampaikan tadi siang begitu di mana kenaikan suku bunga acuan bukanlah solusi dari persoalan
nilai tukar rupiah atau kestabilan dalam negeri, di mana inflasi kini berada dalam level yang terkendali, maka kekhawatiran terbesar ada pada nilai tukar rupiah begitu, di mana Bank Indonesia terus menjaga nilai tukar rupiah dan tekanan pada rupiah ini muncul karena arus modal beranjak ke luar negeri atau capital outflow yang tadi sudah disebutkan begitu ya. Seiring dengan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat dan dengan demikian langkah yang perlu diambil ini menurut Periwarjio tadi disampaikan bahwa adalah memberikan daya tarik yang lebih baik untuk pemilik modal. Yang disebutkan ini adalah lewat twist operation. Twist operation ini adalah kebijakan di mana Bank Indonesia menjual surat berharga negara tenor pendek dan membeli di tenor panjang. Ya, dan kalau kita amati juga begitu ya, walaupun memang secara sentimen memang masih dipengaruhi banyak sentimen eksternal, tapi ini juga menarik andai kita melihat kontribusi terbesarnya penguatannya di exception over ternyata dari perbankan big caps atau penguatan yang terjadi di perbankan big caps ternyata juga membuat refleksi terhadap penguatan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan di hari ini. Anda mengamatinya, Dina, sebetulnya sebesar apa juga sentimen yang terjadi di dalam perbankan buku 4 begitu ya kita amati dengan penguatan IHSG yang terjadi. Ya, sebenarnya masih berkaitan ya sama tadi sentimen yang terakhir, yakni di mana baik dua Bank Sentral Indonesia dan juga Bank Sentral Amerika Serikat ini juga akan berkontribusi besar terhadap sektor perbankan, meskipun sektor perbankan juga hari ini mewarnai active turnover pada hari ini menjadi movers begitu pada IHSG. Namun nampaknya memang perbankan ini akan menjadi sentimen negatif kalau akhirnya Bank Indonesia ini mempertahankan suku bunganya. Di mana kalau Bank Indonesia nahan suku bunganya atau ditahannya suku bunga dapat menjadi sentimen negatif bagi sektor perbankan. Yang hari ini sebenarnya mayoritas berada di zona penguatan. Mari kita lihat di mana yang pertama ada BRI yang menguat 1,36% ke level Rp5.575 per saham begitu. Kemudian Bank Mandiri dan juga BCA yang hari ini menguat masing-masing 2,15% dan juga 1,36%. Sedangkan BNI hari ini berada di zona pelemahan yakni terkoreksi 0,27% ke level Rp9.100 per saham. Nah, jika suku bunga tidak naik, kalau untuk penjelasannya begitu ya, maka bunga deposito pun nggak akan naik begitu. Sehingga akan banyak orang yang akhirnya beralih investasi yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Katakanlah misalnya kalau akhirnya suku bunga Amerika Serikat naik, ya orang akan memilih untuk meletakkan investasinya keluar begitu. Nah, dengan demikian hal ini dapat mengurangi pendapatan dari perbankan dalam negeri. Kemudian bertahannya suku bunga acuan ini juga akan membuat bunga pinjaman nggak naik, sehingga hal ini berdampak pada pendapatan bunga perbankan. Akan tetapi kalau kita lihat ini agak berseberangan begitu ya, di mana suku bunga yang stabil ini akan membuat para pelaku usaha mengajukan kredit baru untuk ekspansi usaha. Jadi stabilnya suku bunga Bank Indonesia ini seperti pedang bermata dua begitu efeknya, Bram dan juga pemirsa. Oke, jadi di posisi dilematis begitu ya, ada plus minusnya di dalam sana. Sebetulnya nanti kita amati juga secara sektor lain, sektor apa lagi yang kiranya juga menarik untuk diperhatikan di hari ini, Dina? Yes, yang menarik hari ini selain keuangan begitu tadi yang menjadi penguat IHSG, kalau kita lihat ada transportasi, tapi yang paling menarik menurut saya ini yang perlu diperhatikan oleh para investor adalah sektor energi atau lebih tepatnya atau lebih spesifiknya adalah batubara yang menjadi salah satu pendorong positif saham sektor energi hari ini yang tercatat menguat sebesar 1,16%. Dan pada perdagangan hari ini setelah sektor transportasi dan juga industri yang juga di atas 1%-an begitu. Yang paling kuat masih melanjutkan penguatannya di hari kemarin, yakni yang pertama adalah Bayan Resource begitu. Ini mencatatkan penguatannya yakni sebesar 0,67% atau pada level Rp18.700 per saham. Kemudian ada saham batubara lainnya yang juga mencatatkan penguatan begitu. Dan memang kalau kita melihat yang paling menarik di mana justru harga batubara. Jadi di samping harga emitennya begitu yang memang mayoritas naik, yang menarik adalah harga komoditas batubara atau pasir hitamnya sendiri di mana di kontrak September ini masih juga membara seperti yang sudah dibahas tadi begitu. Harga pasir hitam bahkan menguat selama 11 hari perdagangan beruntun. Ini terbanyak selama 12 tahun atau sejak 12 tahun yang lalu atau Desember 2010. Memang harga batubara ini juga kembali menembus level psikologisnya yakni $160 Amerika Serikat yang tertinggi sejak 22 Mei 2023. Kemudian harga tersebut atau lebih tepatnya level tertinggi yakni di level $162 per ton. Ini adalah yang tertinggi sejak
22 Mei 2023 atau sekitar 3 bulan terakhir. Kemudian penguatan kemarin ini juga menjadi catatan yang luar biasa ya, Bram dan juga pemirsa, karena menjadi rekor tersendiri karena memperpanjang rekor kenaikan harga batu bara selama 11 hari beruntun. Rekor ini terakhir kali tercipta pada akhir Desember 2010 atau 12 tahun lalu, dan pada saat batu bara melambung kalau kita lihat di tahun 2022 begitu, di mana harga batu bara sempat mencapai $450 Amerika Serikat, bahkan nggak mampu untuk menembus rekor ini, di mana penguatan terlama hanya berlangsung selama 9 hari saja begitu. Jadi ini bisa dibilang merupakan rekor yang luar biasa. Melesatnya harga ini terjadi seiring dengan tingginya impor China dan juga Australia yang tertinggi dalam 3 tahun karena tidak lain dan tidak bukan adalah karena cuaca ekstrim begitu. Dan kemungkinan permintaan India yang juga akan kembali naik, begitu kembali tinggi, sebenarnya ada dua pandangan nih terhadap proyeksi komoditas batubara sendiri. Sebagian ini melihat bahwa kinerja emiten batubara begitu yang tadi kita sudah lihat atau saat ini kita lihat begitu, emiten-emiten batubara ini dinilai sebenarnya masih volatil di tengah sebenarnya kenaikan harga batubara yang terjadi selama sebulan terakhir. Hal tersebut masih tercermin kalau kita lihat dari kinerja IDX sektor energi yang sebenarnya masih negatif kalau dilihat pada periode semester 1 2023. Nah, dilansir dari laman BEI, kinerja IDX sektor energi ini turun sebesar 12% secara year to date. Kemudian batubara ini sebenarnya diprediksi akan mengalami downtrend seusai bullish momentum pada tahun 2022 begitu. Ini proyeksi atau pandangan pertama. Kemudian pandangan lain ini melihat bahwa harga batubara ini akan terus terjaga, bahkan akan ada tren kenaikan begitu. Ini ada dua pandangan ya. Melihat tingginya permintaan berasal dari kebutuhan pembangkit listrik tetap kuat di tengah cuaca yang panas yang menggigit yang seperti yang terjadi di beberapa negara seperti Australia, China dan juga India. Bram dan juga pemirsa. Ya, komplit sekali begitu ya. Dina menjelaskan secara komprehensif bagaimana tren dari pergerakan harga batu bara apabila dibandingkan juga di tahun 2022 yang ternyata memang sebetulnya tidak setinggi di tahun 2022 kemarin. Tapi memang saat ini juga menjadikan tren peningkatan dalam jangka waktu yang sebetulnya pendek begitu ya Dina ya. Karena memang di faktor atau ada faktor di dalamnya terkait hawa panas yang terjadi di China, India dan juga Australia. Tapi andai kita amati secara produksi batu bara tanah air, sebetulnya sebanyak 60% batu bara kita ada di level medium rank. Nah, ada low rank, medium rank, dan juga high rank. Nah, kalau kita di medium rank bahkan di sekitar 60% banyaknya. Maka dari itu, andai kita amati juga secara persentasenya, kita paling banyak atau negara tujuan ekspor batu bara kita juga adanya di India, Tiongkok, dan juga Jepang. Bahkan kalau kita amati di Eropa sendiri, persentase kita sangat kecil karena memang untuk ekspor batu bara di Eropa dalam klasifikasi atau kategori batu bara kita tidak termasuk atau tidak masuk di dalamnya. Kecuali memang apabila Eropa sudah sangat membutuhkan begitu ya untuk pasokan batu baranya kurang, nah mungkin bisa saja untuk melirik batu bara yang kita miliki, Dina.